Ya, sukses, aman, tentram, sesuai hati nurani, pilihan rakyat itu yang terbaik. Mari kita bersatu, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ade Mesanto di Ruang Berdaya. Ruang di mana kita mencari, menggali, dan menata kembali konsep berdaya yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita, Hidayat Ersani, dan Ibu Wakil kita, Ibu Liana. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu besar, yaitu saya harus baca dulu, karena namanya begitu terkenal, yaitu Pak Saiful Bahari, SPDMM. Selamat siang, Pak Saiful. Kita boleh begini, Pak? Asik, Mas Saiful. Dan yang anak muda, namanya Abang Agam Glia Ulhaq. Nah, ini harus kol-kol aja harus muncul. Ulhaq. Ini Beliau adalah L-nya nggak disebut. Agam dia Ulhaq. Dia Ulhaq. Iya. Oke. Beliau adalah Sekretaris Komisi 4 DPRD Bangka Belitung. Selamat siang, Bang. Siap. Agam. Sehat-sehat ya? Nah, ini ada cincinnya agak berat. Nah, hari ini kita akan menggali soal bagaimana pendidikan di Bangka Belitung, dan kita tahu juga merupakan salah satu agenda besar dari Pak Gub, Pak Hidayat Ersani, tentang bagaimana kita mengelola pendidikan sehingga akhirnya menempuh di SDM, sumber daya manusia Bangka Belitung yang lebih baik dan lebih mungkin berkarakter. Saya langsung izin ke Bang Saiful dulu ya. Karena beliau ini PLT di pendidikan Bangka Belitung. Bang, kalau boleh tahu mungkin yang kita harus cari tahu pertama adalah bagaimana mapping awal pendidikan kita di Bangka Belitung di tahun 2025 sampai mungkin 2029 nih. Bisa ceritakan lebih detailnya, Bang. Jadi saat ini kondisi pendidikan di Bangka Belitung mungkin banyak hal yang harus kita upayakan untuk benahi. Ya. Ini kaitannya dengan keinginan kita untuk menjadikan Bangka Belitung memang betul-betul berdaya, memiliki power. Ya, powernya itu kalau memang kita memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Ya, melalui pendidikan itu insya Allah nanti upaya kita untuk meningkatkan kualitas SDM itu bisa diwujudkan. Nah, saat ini mungkin beberapa hal yang harus kita coba petakan persoalan-persoalan kita di dunia pendidikan. Nah, kalau kita bicara akses pendidikan untuk sesuai dengan kewenangannya kita di provinsi itu adalah penyelenggaraan pendidikan menengah. Nah, ini mungkin tidak terlalu banyak yang harus kita tingkatkan kalau akses, hanya masalah pemerataan letak satuan pendidikan yang mungkin masyarakat yang menumpuk jumlahnya ini mungkin perlu disupport dengan penambahan ruang ataupun unit sekolah barunya. Tetapi kalau sisi jumlah itu mungkin sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin menempuh pendidikan, khususnya di pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kalau kita bicara mutu atau kualitas, nah ini mungkin masih banyak yang harus kita benahi. Pertama, persoalan di guru yang kita rasakan saat ini masih banyak kebutuhan yang belum dipenuhi. Apalagi kita bicara guru-guru di SMK untuk pendidikan vokasi di kejuruannya ini masih sangat dibutuhkan. Masih banyak kekurangannya. Nah, kemudian kita bicara juga dengan sarana prasarana pendidikan itu masih banyak juga yang harus kita benahi dan kita tingkatkan, baik jumlah maupun kualitasnya. Nah, ini kita bersama-sama dengan kawan-kawan di legislatif, terutama dalam hal ini di Komisi 4, kita ikut bersama memikirkan bagaimana agar upaya kita meningkatkan mutu itu kan sekaligus nanti meningkatkan kualitas sumber dayanya. Nah, mutu itu bicaranya banyak hal tadi. Bicara, kalau kita bicara lebih spesifik, bicara kurikulumnya, bicara gurunya, bicara sarana prasarananya. Nah, ini PR kita semua, dan kami sudah memiliki data-data pendukung
bagaimana upaya kita nanti ke depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Nah, ini kondisi saat ini pendidikan kita, terutama di pendidikan menengah, saya kira di situ persoalannya yang menjadi dasar. Kala memang ada perubahan kebijakan di tingkat pusat yang harus kita sinkronkan, yang harus kita adaptasi. Nah, ini mungkin tidak persoalan kala hal-hal tersebut sudah kita siasati, kita cukupi, jumlah gurunya kita cukup, sarana prasarannya cukup. Nah, nanti ada perubahan-perubahan apa itu bisa kita selesaikan gitu ya. Tetapi kalau itu memang belum cukup atau belum terpenuhi, nah ini akan menambah ruwet persoalan pendidikan di kita. Oke. Ini baru ada akses, kemudian ada kualitas, yang belum, masih merang-merang ini soal capaian belajar. Capaian belajar siswa, ya. Menurut Pak Saipul gimana? Kalau capaian belajar siswa saat ini, ya kita belum tahu hasil terbaru pelaksanaan tes kemampuan akademik. Ini sebagai salah satu gambaran capaian mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Karena kalau yang ada selama ini setelah berakhirnya ujian nasional kemudian diganti dengan asesmen nasional yang tujuannya bukan untuk mengukur capaian akademis, tapi ya hanya sebatas pemetaan kondisi satuan pendidikan di wilayahnya masing-masing. Nah, ini mungkin perlu diperkuat lagi dengan adanya TKA, itu sekaligus bisa menjadi tolak ukur ya, capaian kompetensi yang hari ini kita dengar mungkin desas-desusnya numerasi kita di seluruh daerah secara nasional itu masih kategorinya rendah. Numerasinya Senasional. Secara nasional. Kalau regional? Kita belum tahu per wilayahnya seperti apa, karena belum disampaikan ke daerah hasil pelaksanaan asesmen apa itu namanya tes kemampuan akademik yang baru dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Nah, ini nantinya sebagai gambaran kita untuk sebagai potret kualitas pendidikan kita. Nah, inilah sebagai nanti umpan balik terhadap kebijakan daerah seperti apa nanti kala itu sudah mendapatkan gambaran. Karena kita tidak bisa mengkiri alat ukur yang lebih kredibel, yang berkualitas, yang netral, itu adalah yang dilaksanakan oleh lembaga yang independen. Nah, dalam hal ini mungkin kementerian atau badan asesmen, sehingga ini betul-betul kita fair melihat. Jadi kita tidak khawatir kala itu memang rendah, tapi kita memikirkan bagaimana upaya meningkatkan di masa yang akan datang. Tapi informasi rendah itu sudah dapat, tinggal bagaimana mengupgrade-nya. Iya, betul. Oke. Saya coba lempar dulu ke anak muda ini. Bangga. Tadi ada banyak ide. Tadi kan disebut bahwa 3 masalah, Mas. Yang mungkin sudah mulai di mapping oleh Pak Saipul. Nah, pertanyaannya, kalau memang benar soal tadi jumlah lari ke akses, kemudian soal quality dari pendidikan kita, Abang mappingnya seperti apa? Memangkah sudah mengarah yang lebih baik atau memang masih kurang banyak mapping di DPRD sendiri atau di Dewan? Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk Dinas Pendidikan yang memang sudah melakukan beberapa mitigasi dan kegiatan-kegiatan yang cukup maksimal terkait penambahan atau program-program pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu perlu kita apresiasi. Walaupun memang ketika di lapangan banyak hal-hal yang yang menjadi koreksi kita di Komisi 4 DPRD Kepulauan Bangka Belitung. Jadi memang salah satunya betul terkait sebenarnya segala sesuatu itu kan kita mengikuti apa yang menjadi regulasi dari pemerintah pusat, Mas. Itu yang kemudian membuat kondisi pendidikan di terutama Kepulauan Bangka Belitung itu naik atau turun. Nah, itu kan kita mengikuti terus kan kebijakan pusat. Jadi salah satunya tadi misalkan terkait guru. Ketika honorer sudah tidak bisa NUPT, guru yang terdaftar di NUPTK dan Dapodik yang tidak terdaftar di situ itu tidak bisa lagi dibiayai oleh APBN. Hari ini ada 272 guru atau penjaga sekolah atau karyawan guru hari ini itu
tidak mampu, tidak bisa, bukan tidak mampu, pemerintah tentu mampu untuk membiayai itu, tapi secara regulasi itu tidak bisa dibayarkan melalui dana APBD. Ya. Nah, itu kan menjadi masalah baru bagi pemerintah seperti Kepulauan Bangka Belitung ini. Itu. Dan yang kedua, banyak lagi terkait permasalahan-permasalahan ini apa? Program-program seperti kegiatan-kegiatan dana transfer pusat yang dipotong, DAU, DAK gitu kan, itu sudah dipotong, yang akhirnya membuat memang anggaran dinas pendidikan ini sampai dikurangi 100 berapa Pak? 100 apa 200 miliar? Iya, sekitar 100-200 miliaran. Nah, itu sangat mengganggu proses apa kegiatan belajar mengajar. Ya. Yang berikutnya, memang karena kondisi APBD kita kurang baik tahun 2026 ke depan, jadi dari dana bantuan operasional siswa atau BOS di tahun 2026 ini kami cek per sekolah masing-masing itu ketika BOS APBD itu sekitar Rp200.000 per siswa. Oke. Per tahun itu kecil sekali. Ya. Sementara BOS APBN itu 1,5 juta sampai 1,6. Bahkan kalau untuk pendidikan berkebutuhan khusus BK itu 3 juta per siswa. Ya. Nah, itu terkait penganggaran juga udah jelas nih akan ada pengurangan anggaran yang otomatis akan mempengaruhi proses belajar mengajar di setiap sekolah. Ya. Nah, itu salah satu yang menjadi fokus kami terakhir. Nah, ini berarti harus saya lempar lagi Bang Seba. Iya. Memang tadi awal niatnya kenapa saya tanya mapping adalah soal nanti arahnya ke anggaran, Pak. Iya. Jadi kita tahu mappingnya dulu, baru kemudian anggaran. Tapi sudah dibilang oleh Mas Agam, sudah berkurang 200 miliar ya, Iya. Pak, ya 200 miliar. Tentu kan ini PR kembali nih, ya, efisiensi ini harus berdampak apa ke pendidikan. Tapi ada PR kedua, Bang. Apa legasinya yang mau dibuat oleh teman-teman di pendidikan atau Pak Gub? Mungkin bisa cerita, mungkin 5 atau 3 prioritas 2026 mendatang. Ya. Nah, kalau saat ini kita memang bicara Bangka Belitung, kita ingin berinovasi, tapi hal dasar itu juga harus kita penuhi dulu, gitu. Betul, ya. Hal benar. dasar, gitu ya. Betul. Kita memimpikan sesuatu yang lebih tinggi, sementara dasarnya kita Dasarnya malah fondasinya hilang. belum, gitu ya. Oke. Nah, ini yang harus kalau kami melihat persoalan kita sekarang, kita berinovasi. Misalnya kemarin kita kan ada 3 jenis pendidikan yang kita kelola. Pertama sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus, gitu ya. Ya. Nah, bicara di pendidikan kejuruan vokasi, Ya. ini memang Iya, pelatihan. dari pemerintah, dalam hal ini presiden, itu dari mengeluarkan impres sampai keluarnya perpres Ya. untuk penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ya. Nah, ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Negara hebat itu kalau mereka menguatkan vokasinya, Ya. vokasinya. Iya. Nah, karena ini adalah SDM yang handal, yang unggul, yang siap menghadapi tantangan era global ini, gitu kan, di bidang IT, di bidang apapun. Nah, kalau kita bicara di vokasi, itu banyak persoalan kita yang harus kita penuhi. Saya bilang tadi di awal, masalah tenaga pendidik. Oke. Kita tidak bisa bicara banyak kalau guru kita masih kekurangan. Oke. Sarana prasarana pendidikannya juga kita belum maksimal kita miliki, gitu kan. Berinovasi seperti apa kita kalau itu persoalannya masih menumpuk di hal-hal yang dasar sifatnya. Oke. Kita kemarin membangun menjadikan SMK itu menjadi badan usaha layanan daerah, BUD. Badan usaha daerah. Iya. Nah, ini kita dorong. Ya, kita sudah menyiapkan beberapa regulasi, gitu kan, Iya. untuk memenuhi itu agar nanti tidak jadi persoalan. Ya, kita ingin masalah pembiayaan, kalau sekolah itu sudah mampu kita dorong menjadi badan layanan usaha daerah itu, nah itu mereka bisa mandiri nantinya. Oke. Mereka Diarahkan bisa ke sana berarti. kita arahkan ke sana. Oke. Nah, tetapi tak ada gunanya kita keluar-keluar, tapi kenyataannya kita belum melaksanakan itu, gitu. Nah, persoalannya apa? Dari regulasinya, dukungannya, karena kita tidak bisa berdiri sendiri, Mas. Oke. Persoalan kita di pendidikan vokasi ini, beberapa waktu yang lalu mungkin rilis berita itu di BPS, misalnya angka pengangguran tertinggi itu disumbang oleh SMK. SPK. Ya. SMK. Padahal mereka sudah dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja, gitu Betul. kan. Nah,
Persoalannya apa? Karena kita saling tidak bersama-sama. Tidak berkolaborasi. Nah, kami mencoba mengkomunikasikan dengan beberapa stakeholder dalam hal ini BLK, kemudian Snaker. Kita duduk sama-sama. Kita udah lakukan itu. Yuk kita saling saling menguatkan gitu ya. Kita menyiapkan bahan bakunya, anak-anak ini bahan bakunya gitu. Nah, kita olah selama 3 atau 4 tahun misalnya, untuk ada yang pendidikan menengah kejuruan itu yang 4 tahun ada kurikulumnya. Nah, kita di sini rata-rata 3 tahun semua. Nah, saat mereka selesai, itu tanggung jawab siapa? Pendidikan batas 3 tahun udah selesai gitu, penyelenggaraannya. Tetapi mau tidak mau ini tugas kita semua untuk langkah berikutnya. Tolong dikemas, tolong dipoles ya oleh lembaga atau instansi lain untuk menguatkan yang kami punya tadi. Apa? Oleh BLK. Kita training, kita magangkan, kita sertifikasi. Kemudian di Snaker menyalurkan ke dunia usaha dan industri sesuai dengan ini mereka gitu kan, kewenangannya mereka. Kami tidak bisa mengintervensi dunia usaha industri. Dinas pendidikan tidak punya kewenangan untuk itu. Nah, tapi kalau kita lakukan bersama-sama, SDM yang ini kita persiapkan dari soft dan hard skill-nya, tapi dikuatkan lagi oleh BLK, sertifikat kompetensinya dan pelatihan kerjanya, kemudian disalurkan. Dunia usaha dan industri pasti memuaskan, pasti puas. Karena apa? Soft-nya bagus, hard-nya lumayan dari training tadi, misalnya dari magangnya, kemudian tambah lagi sertifikat sertifikat kompetensi yang memadai oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, goal-nya itu adalah dunia usaha industri. Nah, pertanyaannya itu belum berlangsung selama ini. Nah, ini kita melalui kemarin tim koordinasi daerah vokasi TKDV. Nah, ini kita sudah lakukan menyamakan persepsi dulu, gitu kan. Bagaimana langkahnya? Nah, di semua daerah itu sudah dibangun itu, sudah dibangun itu kebersamaannya itu untuk didukung oleh semua pihak. Ya, kalau di pendidikan menengah kejuruan ini kan 3 hal ini, Pak. Jadi kita bicara hard skill, bicara soft skill, bicara sertifikasi kompetensi gitu ya. Kalau menengah atas itu bagaimana mereka bisa meningkatkan kualifikasi akademisnya, melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, kalau di SMK ini 3 hal yang harus kita capai gitu, kita kejar gitu ya. Kemandiriannya melalui wirausaha, kemudian masuk dunia bekerja, atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Itu lebih kompleks ya, yang harus kita capai. Nah, dua-duanya ini harus kita jalankan, harus kita kuatkan. Jadi anak dipersiapkan untuk masuk ke jenjang pendidikan tingginya, kita persiapkan kompetensi akademisnya. Kalau yang ini dua-duanya harus kita kuatkan, gitu kan. Akademisnya harus kuat, kemudian hard dan soft skill-nya juga harus kita kuatkan. Nah, jadi persoalan kita saat ini yaitu kebersamaan itu belum kita wujudkan, belum kita implementasikan. Untuk bersama-sama kita bangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dunia kerja itu merasa terpuaskan ya akan kualitas SDM Bangka Belitung. Jadi kalau kita bersaing di dunia kerja yang ada di Bangka Belitung, aksesnya terbatas. Tapi bagaimana mereka masuk ke area lain di luar konteks Bangka Belitungnya, mungkin ke luar negeri juga. Nah, beberapa waktu yang lalu ada beberapa anak kita sudah dimagangkan ke luar negeri. Di Jepang, anak-anak yang baru masuk SMK dilatih bahasa asingnya. Nah, ini kalau kita bangun bersama-sama ya dengan stakeholder lainnya gitu kan. Ya, mudah-mudahan upaya kita untuk meningkatkan, mewujudkan manusia Indonesia Bangka Belitung ini yang berkualitas itu bisa kita lakukan, bisa kita wujudkan. Tapi kita harus bersama-sama. Bukan kita sendiri-sendiri. Beliau sebagai anggota legislatif itu sesuai dengan perannya, itu fungsinya menguatkan sisi aturan hukumnya, bagaimana itu didorong agar dilakukan percepatan. Nah, kemudian sisi anggarannya. Nah, anggaran mungkin satu-satunya persoalannya. Tapi bagaimana kita menyikapi dengan anggaran yang terbatas, tapi kita maksimalkan sumber daya yang ada untuk bersama-sama gitu. Kalau kita sendiri dengan anggaran dinas pendidikan mungkin tidak mencukupi. Tapi kalau dibagi dengan instansi lain, yuk lakukan ini juga gitu untuk mendukung ini. Bisa jalan. Nah, tapi kalau kita sendiri tidak mungkin. Sertifikasinya di kita, kemudian magangnya di kita, pendidikannya di kita, mungkin tidak cukup.
Iya. Tapi kalau kita berbagi peran, itu bisa. Kalau kita berbagi peran, sedikit di sana, sedikit sini bisa jadi banyak gitu kan. Iya. Kalau berbagi peran Ya. untuk menyikapi persoalan yang sama. Ya. Nah, siapa yang melakukan itu? Ya kita semua. Ya, kalau kita berpikir untuk Bangka Belitung, Ya. bukan kita merasa pendidikan hanya sebatas ini, dinas ini hanya sebatas ini, yang ini sebatas ini, enggak. Tapi kita sama-sama bangun wilayah itu, bangun Bangka Belitung ini, membangun provinsi, membangun Indonesia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri gitu. Tapi melalui kebersamaan. Ya. Ya. Mas Aga, bisa saya maknai begini, bahwa data BPS yang menyebutkan angka pengangguran dari kejuruan itu mungkin tinggi ya, karena tadi rasa kebersamaan atau bahasa saya yang sekarang lagi tren itu kolaboratifnya itu kurang berarti. Ya. Seperti itukah temuan dari DPR sendiri atau Dewan sendiri? Ya memang salah satunya mungkin seperti itu ya, karena memang perlu ada kolaborasi di antara siswa dan pendidik. Jadi seperti misalkan APK Kasar perguruan tinggi di Bangka Belitung itu kan, coba abang cek, itu 3 terendah se-Indonesia, Bang. Betul. APK Kasar perguruan tinggi. Dan juga IPE Bangka Belitung walaupun di atas standar 70, tapi ternyata peringkat 28 se-Indonesia. Iya. Nah, itu 28 se-Indonesia ya? Se-Indonesia, Dari 38 provinsi. Iya. Nah, berarti 10 terbawah nih. Iya. Jadi memang perlu ada evaluasi, perlu ada mitigasi yang jelas terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia dulu yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu jalurnya ya betul yang kata Pak Kepala Dinas tadi, yaitu adanya peningkatan kualitas SDM yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai bidang. Ya. Misalkan tadi dengan Disnaker, di sini ada balai vokasi di Belitung, punya kementerian, itu kan bisa dikolaborasikan. Ya. Bagaimana bekerja sama dengan SMK yang ada di Bangka Belitung, dan itu programnya banyak sekali. Nah, nanti kita bersama Komisi 4 nanti silaturahim ke sana untuk bisa nanti program ini langsung turun ke SMK. Ya, biasanya kan melalui balai, gitu kan. Ternyata di balai itu nanti banyak juga para pencari kerja, alumni gitu loh, Pak. Iya, yang sudah dapat di sini ternyata ikut juga di balai. Nah, sementara di sekolah kan belum mendapatkan sosialisasi, sentuhan-sentuhan program-program vokasi yang ada di kementerian. Nah, itu juga perlu. Ada juga kita melakukan penambahan kegiatan di Disnaker juga, mulai beberapa pelatihan. Nah, itu kan bisa dikolaborasikan dengan Dinas Pendidikan juga. Yang kedua ya terkait hilirisasi atau perusahaan-perusahaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Ya, Bangka Belitung ini kemarin sempat ngobrol sama beberapa teman. Jadi kalau mau buka bisnis di Bangka Belitung itu agak sulit. Misalkan pengiriman logistik dan lain itu kan lebih mahal. Jadi bukan merupakan tempat yang menarik untuk sebagai tempat bisnis. Tapi kan Bangka Belitung mempunyai banyak kelebihan seperti itu kan. Nah, itu seharusnya pemerintah bagaimana melalui dinas-dinas yang ada untuk bisa memaksimalkan potensi yang ada di Bangka Belitung, seperti pariwisata. Ya, kita kemarin pansus SOTK, Pak. Jadi terkait OPD Bangka Belitung, pemerintah daerah, jadi pemisahan dinas atau penggabungan. Nah, salah satunya itu tadi dinas pariwisata itu kita pisahkan menjadi dinas sendiri nanti di tahun depan. Jadi pariwisata dan kebudayaan. Nah, otomatis hari ini menjadi fokus ke pemerintah dong terkait pengembangan pariwisata. Jangan sampai nanti sudah kita pisah ya tidak ada manfaat gitu loh, penambahan program pariwisata untuk Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga penggabungan juga dinas pendidikan kita collab dengan pemuda dan olahraga. Kalau dari teman-teman pansus kemarin alasannya jelas, yang pertama setelah ini pembinaan keolahragaan itu berfokus kepada prestasi anak. Jadi nanti kegiatan-kegiatan pendidikan itu kan kadang di dinas ada, di bidang lain ada, mendingan kita gabungkan. Jadi nanti kegiatan-kegiatan keolahragaan dan kepemudaan terkait prestasi anak muda, nah itu juga bisa di ini. Karena sebagai pengalaman saya sendiri membina banyak atlet-atlet seperti itu banyak yang mendapatkan beasiswa karena prestasi tersebut di luar. Nah, sebenarnya beasiswa itu kan sudah disediakan beberapa universitas yang ada di luar. Tinggal bagaimana kita membina itu dan melalui pendekatan pemerintah atau pendekatan kita semua bisa mensupport bisa masuk untuk program-program beasiswa yang ada di setiap universitas. Nah, itu kan ada juga. Gitu kan? Hari ini memang Bangka Belitung kalau tadi dilihat dari segi anggaran mungkin belum mencukupi, ya kita perlu lebih berkreasi
bagaimana kita berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, walau lokal maupun nasional gitu kan, dinas-dinas di luar, kementerian atau beberapa universitas di luar yang bisa mensupport pemerintah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itu memang yang perlu menjadi PR kita semua. Kami dari DPRD tentu sangat mengapresiasi tadi dari Pak Kepala Dinas memberikan banyak masukan dan arahan. Nah, itu juga menurut kami sebagai mitra, ayo kita berkolaborasi untuk mewujudkan itu. Nah, itu yang belum yang perlu kita segerakan untuk saat ini. Oke, pertanyaannya kemudian kalau tadi APK sempat sebutkan terendah juga, apakah karena kurangnya fasilitas di sekolah atau mungkin kompetensi gurunya yang masih kurang, atau seperti apa yang membuat kita kok masih terendah? Saya lihat dari Pak Agam dulu, Pak. Oh, APK Kasar Perguruan Tinggi itu terkait universitas, Pak, di Kepulauan Bangka Belitung ini. Dari sininya, dari sumber daya awalnya? Sumber daya awalnya, ya sebenarnya kita melihat kondisi Bangka Belitung ini kan secara sosial masyarakat itu kan daerah tambang. Ya. Dengan sesuatu hal yang instan bisa didapatkan memperoleh uang, cuan yang lebih mudah gitu kan. Akhirnya hal-hal beberapa masyarakat, apalagi masyarakat yang berada di area itu ya akan menomorduakan terkait dunia pendidikan, indeks pembangunan manusia IPM ya itu kan bukan menjadi prioritas mereka. Karena hari ini ketika saya nambang hari ini langsung dapat 200.000 sehari kan kalah kita kan. Sampai sekolah juga gitu ya. Nah itu yang perlu dibangun, mindset yang seperti itu yang perlu dirubah. Karena memang ini adalah menjadi resiko di seluruh daerah yang memang berfokus ke daerah penghasil bumi, penghasil tambang. Itu seluruh daerah se-Indonesia ketika berada di lokasi pertambangan itu akan ada resiko masyarakatnya akan terpengaruh dengan kejadian-kejadian seperti ini. Nah, maka dari itu perlu adanya sosialisasi masuk seperti kemarin, seperti salah satu daerah Bangka Tengah yang kemarin konflik pertambangan itu. Nah, di situ juga ternyata ketika beberapa perguruan tinggi masuk ke situ, ya ternyata sosial masyarakatnya memang perlu dibenahi. Sampai buka sekolah gratis dan lain, itu cuma 3 hari. Besok hilang. Pernikahan dini juga di Bangka Belitung itu cukup lumayan. Sekolah yang tinggi seperti itu kan. Nah, itu memang perlu ya emang dari basic masyarakatnya juga perlu dirubah. Itu kan tatanan sosial masyarakat. Nah, seperti itu. Saya kembali ke Pak Saiful. Pak, saya justru bertanya-tanya soal kualitas guru kita di SMK maupun di SMA. Kemudian juga fasilitas. Sehingga itu mendukung siswa untuk berkreasi atau mungkin melaksanakan atau meningkatkan akademiknya. Masih kurang atau gimana sebenarnya Pak? Kalau dari kacamata dinas sendiri. Ya, kalau kita bicara kualitas, kita tidak kalah. Tidak kalah. Okay. Karena pada saat beberapa waktu yang lalu kita ada penilaian lah ya, terhadap bagaimana kualitas guru di Indonesia. Kita peringkat 5 kalau tidak salah. Peringkat 5? Iya, di seluruh Indonesia gitu ya. Pengawas kita tidak kalah. Saat UN juga kualitas akademis anak-anak kita tidak kalah. Nah, saya koreksi sedikit kalau masalah APK. Angka partisipasi kasar. Nah, ini memang kita tidak sebanding. Antara jumlah lulusan dengan ketersediaan lembaga pendidikan tinggi. Kita kurang lebih untuk setiap tahunnya meluluskan itu hampir 15.000 lulusan SMA, SMK, MA gitu kan sederajat. Nah, kebanyakan orang kita kapan lulus ngambil perguruan tinggi di luar. Jogja itu APK-nya di atas 100% saya kira. Iya. Kampusnya di situ semua. Banyak orang bergabung ke Jawa semua. Iya, orang Jawa nggak ada kuliah di Bangka Belitung, dikit walaupun ada gitu ya. Nah, sehingga APK kita kecil. Bukan berarti orang Bangka Belitung banyak nggak kuliah atau bukan tidak banyak jadi sarjana, enggak. Bukan. Tapi mereka banyak keluar. Banyak keluar. Nah, kalau di pendidikan dasar, pendidikan menengah, Pangkal Pinang itu APK-nya luar biasa tinggi karena anak Bangka Tengah, Kampung Dul, sekolah SMA-nya, SMK-nya atau SMP-nya ke Pangkal Pinang. Mereka tidak akan bisa sampai 100% gitu kan. Karena apa? Yang lulus SMP-nya, SMA-nya lari ke Pangkal Pinang atau daerah lain. Sehingga
APK Kota Pangkal Pinang pendidikan dasar menengahnya mungkin tinggi. Ya. Ya karena Bermigrasinya agak mudah. eksodusnya Oke. dari Bangka kabupaten Tengah, oke. gitu kan. Nah, di situ. Nah, jadi kalau kita bicara kualitas pendidik, kita tidak kalah. Kita tidak kalah. Nah, hanya kalau kita bicara kekurangan, ya kurang. Sehingga beban kerja mereka maksimal, ya otomatis dengan berbagai macam ya problem, ya, masalah pembelajaran di akademis, kemudian fasilitas yang mungkin belum maksimal gitu kan, sehingga itu memunculkan ya banyak persoalan di benak guru itu, sehingga mungkin sedikit. Jadi boleh tahu jumlah gurunya berapa banyak sebenarnya? Sekarang Kalau kita di- di angka 2.929 kalau saya tidak salah. 2.900. 29. Nah. Jadi kalau boleh dibilang satu guru itu mewakili berapa siswa? Kita butuhnya 3.500-an, Pak. 3.500. 500-an idealnya. Masih 600 lagi yang kurang. Ya, kalau kita bicara angka Ideal. kebutuhan, Oke. angka kebutuhan berbasis pada beban kerja. Oke. Ya. Nah, ada 1.000-an yang kita perlukan lagi, hampir kurang lebih 1.000-an Oke, 1.000-an lagi. guru. Kurang lebih ya. Sebangka Belitung. Sebangka Belitung. Oke. Nah, kalau kita bicara beban kerja yang ideal, Ya. misalnya 24 sampai 28 JP. Sekarang guru mengajar sampai 36. Oh, oke. Oke, kalau kelasnya sedikit karena jamnya banyak. Yang repot itu kalau setiap kelas itu 2 jam, 2 jam, 2 jam sampai 36 itu berarti ada 18 kelas. Oke. Seperti apa beban Beban guru. guru? Oke. Ya, jangan kita bicara dia keluar-keluar ngomongnya gitu. Ya. Memeriksa kerjaan anak saja mungkin belum tentu selesai itu. Ya. Saking banyaknya, ya. Karena satu kelas itu minimal 36 isinya. Ya. Kalau 18 kelas, 500-an siswa Ya. yang harus ditangani. Persoalannya baik itu tingkah laku anak gitu kan. Karena tugasnya bukan hanya mengajarnya, Betul. mendidiknya juga. Attitude-nya. Attitude-nya. Oke. Nah, kalau mereka kita perhitungkan beban kerja ideal, ya kita kurang lebih sekitar 3.500 lah. Idealnya. Idealnya. Jadi Dan- agar beban kerjanya itu tidak terlalu menumpuk gitu ya. Apa strategi dari dinas sendiri untuk tadi? Nah, saat ini kita memang masih membutuhkan tenaga guru yang seperti disampaikan Pak Agam tadi, ya yang tenaga honor lah. Oke. Tenaga honor. Jadi menarik tenaga honorer ya. Tenaga honor. Tapi ya persoalan kita adalah Regulasi. Ya. regulasi kebijakan dari pusat, bahwa ya sekalipun APBD kita mungkin mampu menopang kebutuhan membayar Ya. honor ataupun gaji guru, tetapi aturannya yang Belum menghalangi itu, menghalangi. gitu kan, menghalangi itu. Nah, mungkin setelah penataan guru dan pegawai ini selesai dilakukan oleh kementerian terkait, misalnya Kemenpan atau BKN-nya, baru nanti mungkin ada kebijakan lain yang bisa dilakukan. Ya. Ya. Mungkin ini persoalannya bukan hanya Bangka Belitung, semua daerah Seluruh sama. persoalan yang sama. guru aja persoalan yang sama. Jadi kebebanan-beban yang sangat berat. Iya. Oke. Dan Ya, belum ada solusi. Tapi kalau begitu di ya? tempat lain mereka lebih mudah memberikan solusi. Solusi, Karena apa? iya. SDM-nya banyak. Oke. Perguruan tinggi yang mencetak guru itu banyak. Iya. Di kita Ya. terbatas orangnya, SDM-nya. Tidak bisa ditarik tuh Pak yang dari banyak tadi. Iya, tergantung mereka berminat Harganya atau mau nggak ya? Iya. Oke. Nilainya mau nggak ya? Nilainya Nilai harga segini, sekarang. iya. Oke. Itu. Itu jadi PR juga Itu kemudian. jadi PR. Kita bisanya bicara di vokasi tadi, kejiwaan. Ya. Untuk guru nautika, teknika, kapal, Hmm. itu kekurangan orang. Yang cukup syarat itu susah dapat gitu. Ada yang memiliki sertifikat kompetensi ahli nautika, tapi kualifikasinya tidak cukup. Oh. D3 misalnya, Iya. tapi ANT 3 misalnya. Iya. ANT 3 cukup syaratnya untuk sertifikasi kompetensinya, tapi kualifikasinya tidak mendukung, sehingga tidak bisa diangkat. Minimal kualifikasinya D4 gitu. Nah, ini kadang-kadang yang belum nyinkron di situ. Ya, SMK itu sebenarnya berbasis pada kompetensi, bukan semata-mata kualifikasi gitu. Nah, punya kualifikasi yang mana tapi tidak punya kompetensi, Sama aja saja bohong. Bohong dong ya. Kan gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara kualitas guru, kita tidak kalah Ya. dengan daerah lain. Tetapi ya mungkin banyak hal lain ya, mindset Ya. masyarakat ya. Karena saya lihat begini, mengapa pendidikan kita sulit berkembang gitu ya.
dibandingkan mungkin negara lain yang lebih maju gitu ya. Karena mereka dari awal dari dasar itu sudah dibentuk karakter anak itu. Jadi kalau anak itu hobinya atau nanti minatnya di hukum, dari awal itu sudah dibentuk, Diarahkan. udah digiring Ya, oke, diarahkan. ke arah sana, sehingga dia tidak akan salah arah. Ya, Kita enggak gitu. Anak SMA belum tentu passionnya SMA. betul. Begitu juga SMK belum tentu passionnya SMK. Ya. Karena apa? Masuk SMK tuh gara-gara dapat pacar masuk SMA gitu. Ya, gagal di SMA, pindah ke Masuk SMK. SMK. Ya. Kita lah Jadi terbuang lah. Oke. bicara jurusan juga sama. Iya. Wah, yang ini udah penuh peminat. Ya udah, yang penting masuk di sini. Yang penting masuk dulu. Oke. Masuk tuh barang. Oke. Nah, ini persoalan kita. Mindset lagi atau Iya. mindsetnya. Oke. Jadi kalau passionnya tidak sesuai, Oke. itu otomatis antara hati dengan perbuatannya tidak selaras gitu. Betul. Iya. Karena ini terdorong oleh keadaan, apa boleh buat, yang penting sekolah. Betul. Tetapi bakatku bukan di situ gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, apa yang ada di kita sekarang di pendidikan kita, ya anak SMA belum tentu passionnya full di SMA. Betul. SMK belum tentu passionnya betul-betul SMK gitu. Atau SMK belum tentu passionnya di jurusan bisnis manajemen. Ya. Mungkin dia di IT, tapi gara-gara tidak bisa masuk, ya apa boleh bisnis Karena boleh. terlempar, angka nilainya nggak cukup, masuk situ. Betul. Nah, ini Oke. menyesuaikan, Ya. mengadaptasi antara keinginan dengan kenyataan yang ada. Belum selaras itu bukan pekerjaan mudah. Betul. Ya, kita pun misalnya tidak berminat dengan sesuatu yang seperti ini, untuk bisa senang itu sulit gitu. Ya. Perlu butuh waktu. Ya. Butuh waktu. Nah, ini persoalan pendidikan kita salah satunya gitu ya. Jadi sehingga kualitas kita akan sulit. Tapi daerah lain semuanya lengkap. Oke. Mau apa? Oh, minatnya sih. Orang tua tinggal dorong, bukan mempengaruhi bakat minat anak, Ya. tapi mendorong anaknya sih, yuk dorong. Ya. Ya. Makanya saya bilang, kalau kita bicara akses, SMA 1 Pangkal Pinang itu peminatnya tiap tahun paling banyak. Ya. Kita buka sekolah lain, tidak akan juga berubah minat ke SMA 1, pasti masih tinggi. Karena mindsetnya, Iya, karena brandingnya udah brandingnya bagus. seolah-olah di situ. Ya. Padahal tidak menutup kemungkinan sekolah lain pun lebih bermutu juga gitu. Betul. Nah, ini kadang-kadang di kita merubah mindset apa seperti yang disampaikan beliau ini tadi, Iya. ya sulit gitu. Perlu mindset. Ya karena effort. anak itu dipengaruhi Ya, perlu effort. oleh lingkungannya, oleh keluarga, gitu kan, orang tua, teman sendiri pun mempengaruhi. Ya. Temannya sekolah di sini lebih banyak, oh berbondong-bondong ke sana gitu kan. Oke. Padahal belum tentu cocok. Ya. Nah, ini kita kalau menyikapi pendidikan yang lebih kompleks, ya lebih kompleks. Jadi nggak Persoalan- gampang soal pendidikan ini, Pak ya. Apa? Nggak gampang Nggak sebenarnya gampang. masalahnya. Kita akan ada ini. ya karena bicara manusia ya, Ya. dengan berbagai macam karakter, Ya. ya. Dan beberapa kondisi tadi Kondisi di belakang macam-macam, ya. latar belakang, Belakang, keluarga, oke. ekonomi, lingkungannya. Nah, itu semuanya mempengaruhi. Orang tuanya berprofesi sebagai dokter, mendorong anaknya berprofesi sebagai dokter misalnya. Tapi belum tentu bakat dan minatnya di sini. Di situ. Tapi kalau didorong, dipaksakan untuk ke situ, ya Ya apakah akhirnya setengah-setengah. setengah-setengah. Ya. Nah, ini kan kalau kita bicara lebih detail ke Oke. dalam situasi dan kondisi anak-anak kita sekarang ini. Oke. Nah, hanya kita berupaya untuk Mengkondisikan kembali. seperti itu. Mas Agam, nah tadi Iya. minta regulasi tadi soal tenaga honorer. Permasalahan bukan hanya di Bangka Belitung, ada Iya. juga mungkin di seluruh Indonesia. Baik. Apa yang dilakukan oleh Dewan untuk agar regulasi cepat selesai sehingga tenaga honorer itu bisa mungkin yang kita kekurangan 1.000 tadi bisa langsung ya nggak 1.000 lah. Iya. Kalau 200 dulu, 200 300. emang 270-an. 270 Iya, yang akan yang 270-an itu yang hari ini mereka digaji dengan metode sumbangan tiap orang tua. Sementara di setiap sekolah itu kemampuannya berbeda-beda. ya Ada salah satu sekolah itu hanya digaji 1 juta per bulan, Mas. Coba bayangin. Senin sampai Jumat. Ada lagi 1.800.000 Iya. per bulan. ya Nah, itu kan yang menjadi tidak ada apa? Tidak ada kesetaraan di setiap sekolah terkait apa? Honorarium atau apresiasi kita terhadap guru yang ya. ada di Kepulauan Bangka Belitung itu. Terus apa yang Komisi 4 lakukan? Tentu kita sudah keliling minta regulasi dan lain-lain. Jadi kemarin itu kita ke beberapa daerah, kita mempertanyakan terkait masalah gini, gimana Pak solusinya gitu kan? Ada di beberapa daerah itu bilang, ya terus kita membayarnya lewat apa kalau tidak melalui APBD? ya
Akhirnya kita tetap menggunakan honor bos APBD. Mereka memaksakan itu tetap termasuk di honorer. Oh, ya. Kami ke Ombudsman juga ada solusi. Lah terus dari masa kita tidak membayarkan guru-guru ini, tentu harus ada kebijakan diskresi dari pemerintah daerah terkait pembiayaan guru-guru honor ini. Bahkan dulu sempat ketika tidak bisa kan dipaksakan melalui IPP. IPP iuran, kemudian iuran dihapuskan. Dan itu menjadi gejolak juga terakhir kan di Kepulauan Bangka Belitung karena banyak guru akhirnya berapa bulan itu tersendat terkait pembiayaan. Maka hari ini yang saya takutkan itu adalah salah satu pencetak siswa-siswa itu, orang-orang cerdas itu adalah guru. Bayangkan kalau hanya difokuskan, diberikan apresiasi dengan maaf yang kurang memadai seperti itu, bagi kami ini akan membuat nanti guru harus mencari solusi lain terkait pendapatan keluarganya. Nah itu masalah. Akhirnya akan mencari keluar dan yang lain seperti itu kan, dan akhirnya tidak fokus untuk pengembangan siswa. Dan juga ada kegiatan ini yang menjadi koreksi kami di Komisi 4. Sekarang itu DAK APBN itu nggak ada, diganti dengan rapid, Pak. Kami sangat takut dengan kegiatan ini. Karena apa? Karena itu sekolah dan pedang jauh itu sekolah. Sementara rapid itu adalah bangunan. Bayangkan itu yang jadi panitianya guru, kepala sekolah yang hari ini terkait bangunan, mana beliau tahu ini SPD kok bisa ngurus bangunan. Ngapain pula ngurus itu ya? Ngurus pendidikan aja masih bingungan. Nah itu yang maksud kami hari ini, wah serem sekali dengan program ini. Sementara di Bangka Belitung ini kan sekitar 45 miliar tahun ini diturunkan di Bangka Belitung. Nah itu juga hari ini akhirnya guru kepala sekolah yang fokus untuk pengembangan siswa ini harus bertanggung jawab untuk bangunan. Terkait bangunan. Betul. Dan yang berikutnya regulasi terkait P3K. Penerimaan P3K. Nah, ini trouble, Pak. Di beberapa sekolah hari ini, ketika guru-guru ini atau TU atau staf ini dapat P3K, ternyata bukan ditempatkan di sekolah tersebut. Justru digeser ke tempat luar. Nah, itu masalah. Ya, ini koreksi juga untuk BKD, Kepulauan Bangka Belitung, ketika membuat regulasi. Jadi, misalkan salah satu, barusan tadi saya ke SMK 2 Sungai Liat, melihat, saya melihat rapid di situ gede banget, 2,2 miliar itu ke pas sekolahnya. Pak, ini serem banget Pak kalau Bapak yang ngurus ini gitu kan. Iya Mas gitu kan. Karena memang gede sekali itu membuat lab ya, tempat las ya. Ruang praktek itu 2,2 miliar itu kan. Itu kan serem banget di situ kan. Nah, juga kami ngobrol-ngobrol. Terus ini terkait guru bagaimana, selalu kami tanya itu. TU kami keluar Pak di dinas lain, sementara ternyata di dinas itu tidak begitu dibutuhkan. Yang dibutuhkan di sekolah itu akhirnya hari ini guru ngerangkap jadi TU juga. Coba. Nah, yang seperti itu kan perlu bisa dipanggil KPK juga ya. Angkanya kan lumayan juga besar ya, tadi 2,2 M misalnya. Nah, tapi kemarin dari teman-teman kejaksaan juga selalu mantau. Jadi alhamdulillah. Jadi kalau yang saya ini, yang ke guru ini makanya sudah mohon izin TPP dipotong, ada yang honorer itu cuman yang menggunakan sumbangan itu hanya 2 juta paling maksimal itu setahu saya 2,5 juta, ada yang 1 juta, 1,8 seperti itu kan. Nah, ada yang seperti itu. Ditambah lagi beban, ada kerjaan seperti itu. Tambah lagi TU-nya tidak ada dan harus double dirangkap job oleh guru. Seperti itu. Nah itu yang hari ini ya, ini kan regulasi bagaimana kemudian pemerintah Kepulauan Bangka Belitung bersama Dinas Pendidikan, bersama BKD, kami juga siap mengawal itu, gitu kan. Kita bersama-sama untuk mencari solusi loh, gitu kan. Di beberapa daerah, seperti misalkan kemarin Pak saya bilang, nanti tahun 2026 ada guru yang bakal pensiun 60 orang, gitu kan. Saya konsultasi juga, gimana? Ya solusinya sebelum itu, sekarang kita sudah mulai mempersiapkan pengangkatan 60 juga. Jadi ketika ini masuk dengan formasi yang sama gitu loh. Kadang maka dari itu memang kebutuhan formasi ini agak aneh menurut kami, karena memang malah ini yang lebih membutuhkan kok malah di dinas provinsi di mana. Ada kok Pak. Jadi misalkan TU di SMA 1 Sungai Liat. Itu ada TU di situ. Sekarang pindah misalkan ke rumah sakit jiwa, cuman jadi staf. Sementara di sini udah banyak orang. Di sini malah tidak ada. Berarti urusan BKD dong harusnya ya. Iya, makanya kalau memang diperlukan ya diskresi gimana caranya kembali lagi ke sekolah tersebut karena sangat dibutuhkan di situ. Nah, itu penempatan guru. Pemerataan guru juga perlu menjadi koreksi. Kami kemarin SMK 1 Dendang di Belitung Timur. Nah, di situ itu tidak ada
guru ASN-nya, tidak ada guru agamanya, coba. Iya. Pusing gitu, gimana sekolah gak ada guru agama kan? Tapi ASN-nya, tapi yang ASN, jadi akhirnya mengambil guru honorer, gitu kan? Dan menggunakan ini tadi, menggunakan sumbangan tadi, akhirnya kan seadanya juga. Nah, yang seperti itu kan perlu ini. Jadi memang permasalahan dasar terkait kebutuhan guru dan apa terkait kebijakan terkait pengembangan kualitas siswa itu dulu hari ini jadi harus menjadi apa ya fokus utama. Nanti dulu yang lain sarana prasarana dan lain perlu juga. Nah, tiga basic itu gitu kan. Hari ini kalau memang guru enggak apa bagi kami Komisi 4 atau kita pemerintah Kepulauan Bangka Belitung ketika kita tidak bisa memakmurkan guru, kualitas pendidikan ke anak-anak itu terbatas. Hari ini kegiatan-kegiatan di luar kelas kan terpotong semua. Ya. Kegiatan keolahragaan dan lain-lain, event-event itu kan hampir nggak bisa semua, Pak. Jadi ini takutnya jadi dosa jariah kita semua ini sebagai Pemprov Kepulauan Bangka Belitung seperti itu kan. Karena ini ada elemen yang wajib. Terkait APK kasar tadi, betul memang di luar tapi banyak yang kuliah di luar, tapi kita lihat Pak minta datanya yang enggak kuliah itu berapa. Nanti saya mau minta data yang kuliah di luar Bangka Belitung itu berapa, yang kuliah di Babel berapa, kita lihat persentasenya. Banyak di mana. Nah itu jadi akhirnya kita bisa mitigasi APK kasarnya memang banyak yang di luar atau memang banyak yang enggak kuliah masyarakat Bangka Belitung, Atau jangan-jangan memang nggak kuliah, jangan-jangan. Ya maka itu Perlu data memang. Karena banyak provinsi kepulauan juga di beberapa daerah APK kasarnya nggak serendah Bangka Belitung. Seperti apa misalkan ya provinsi-provinsi yang kepulauan mirip Bangka Belitung kan itu juga di atas Bangka Belitung gitu kan. Nah itu yang perlu mitigasi lagi. Mitigasi. Oke. Pak, tadi ada 2 soal berarti Pak. Pemerintahan guru, terus yang 2 adalah kepala sekolah sibuk bangun nih. Nah itu apa pendampingan dari Dinas sendiri Pak? Ya, jadi memang untuk tahun 2025 ke depan sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa DAK pendidikan itu dialihkan polanya dari transfer ke daerah menjadi dana swakelola di satuan pendidikan masing-masing. Ya ini memang memberikan beban lagi, oke. Untuk kawan-kawan di sekolah ya selain dari bertanggung jawab terhadap peserta didik, kalau kepala sekolah bertanggung jawab terhadap para guru, bertanggung jawab juga terhadap anggaran penyelenggaraan pembangunan di sekolah itu. Serem itu. Nah ini memang kementerian sudah melakukan kolaborasi dengan pihak aparat penegak hukum dan Kejagung dan TNI untuk bersama-sama. Nah intinya kalau kita saling mendukung, saling menguatkan, mudah-mudahan beban kawan-kawan jangan dipandang itu dicari masalahnya gitu. Jangan kita hanya mencari masalahnya, tapi bagaimana kita mensupport mereka. Ya kita semua sadar beban mereka sudah terlalu besar. Ditambah beban itu dan itu wajib. Nggak bisa mereka abaikan gitu. Yuk kita dukung, bukan kita cari ini kurang ini. Kita ingatkan, nah jangan sampai nanti keluar kemana-mana, mereka tuh udah berat loh bebannya. Jangan ditambah lagi TPP dengan dipotong. berbagai persoalan baru yang itu sebenarnya bukan kewajiban pokok mereka. Nah kalau mau maksudnya dinas itu mendampingi nih ya? Iya kita dampingi. Artinya yang kita masuk kita semua. Kawan-kawan media, masyarakat, gitu, orang tua, kita dukung. Ya itu salah satu upaya kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kalau memiliki sarana prasarana yang memadai. Nah kalau kita usik, bukan tidak boleh ya mengkritik, sangat boleh. Tapi yuk kita mengkritik untuk membangun, memberikan solusi. Memberikan solusi untuk mereka sebaiknya seperti apa. Kita sadar, jangankan orang tidak ahli gitu, ahlinya pun kadang-kadang salah, masih ada kurangnya juga. Nah saat ini kita sudah merasakan bahwa seorang kepala sekolah, seorang guru itu tugas pokoknya adalah mengajar, mendidik anak-anak gitu kan. Diberi beban tambahan seperti ini, idealnya sama seperti orang yang profesional kan tidak mungkin. Yuk kita dorong. Kita saling ingatkan, kita beri masukan, kita beri saran agar ini berkualitas, agar ini baik hasilnya. Ya, kalau memang pemahamannya kita lebih
ya kita berbagi. Ya. Ya, bukan kita ikut mencari salahnya atau menyalahkan, Iya. gitu kan. Ya kita sadar kalau memang ada kelemahan pasti, Ya. tetapi yuk kita dorong agar mereka memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan itu, menuntaskan ya tugas peran mereka sebagai pendidik, peran mereka sebagai pimpro, Iya. gitu kan. Jadi dua-duanya ini, ya kalau kita ini, kalau kepala sekolah, kalau disuruh milih, mereka lebih milih nggak usah Iya. melakukan itu. Tapi mereka sekolah butuh, Butuh bukan itu kepala ya. sekolahnya Oke. butuh, Sekolahnya. anak-anak Oke. kita butuh, ya. Oke. Kualitas pembelajaran, kualitas gedung, sarana prasarana yang memadai untuk proses belajar mengajar mereka. Ya, ya, ya. Nah ini kita berharap, Pak. Kita berharap kepada kita semua. Yuk kita dorong, kita dukung kawan-kawan itu. Kalau ada kelemahan, ada kekurangan, kita beri masukan, kita beri syarat, ya, agar ini kedepannya lebih baik. Ya. Kalau ada kelemahan, ada kesalahan, ada kekeliruan, ingatkan, Ya. gitu, ingatkan, saling ingatkan. Kedua, masalah pemerataan guru ya. Ya, memang itu tadi sekali lagi kendalanya adalah regulasi. Guru P3K tidak boleh dipindahkan, Ya. gitu kan. Hanya PNS. Ya kita melihat juga jangan sampai menggeser orang kita zolim. Ya. Rumahnya di sini Jauh, tapi jauh pindahnya sekali. kemana gara-gara di sana butuh gitu kan. Itu juga kurang ideal mungkin. Bagi kita iya, tapi bagi Si guru guru. Oke. mungkin ada keluarga, ada apa gitu. Ya ini harus kita sikapi juga secara bijak. Idealnya memang harusnya seperti itu kalau kita Harusnya. bicara aturan Iya. gitu kan. Tapi ya sebagai Ada kondisi manusia- lain juga. Iya, Oke, kondisi oke. lainnya seperti itu. Nah, jadi ya beliau sampaikan tadi ya kemarin kita ya langkah Pak Gubernur untuk membebaskan sekolah negeri dari pungutan itu luar biasa. Artinya beliau ingin masyarakat tidak terlalu memikirkan Ya. anaknya tabulan ini berapa lagi ya yang harus dibayar gitu kan. Ah, Kalau dulu sekian ratus ribu per Ya. sekolah negeri gitu kan. Nah, beliau sudah menggeser itu. Iya. Nah, tapi sekali lagi tantangan kita bagaimana kita menyikapi peran perlu dukungan masyarakat. Ya kalaupun tadi iuran sifatnya wajib, Sumbangan. sumbangan Sekarang boleh, Boleh, gitu kan. iya. Nah, sebenarnya kita kalau bicara miris Pak. Melihat guru dibayar dengan sumbangan gitu. Iya. Sementara mereka menjalankan Bebannya, tugas oke. ya, menjalankan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya. Ya. Presiden ada karena guru, menteri ada karena guru gitu kan. Sementara harga mereka dibayar dengan Iya, sumbangan. Sumbangan. Oke lah, tidak masalah. Tapi yuk kita dorong gitu kan. Jangan sampai nanti kebutuhan sekolah untuk bayar honor gurunya 3 juta tapi nyumbangnya cuma dapat 500 ribu. PR lagi. Ya mereka punya anak, punya Iya, keluarga di betul. rumah yang butuh juga ya untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Nah, siapa yang suka gitu kan kerja ideal tapi penghasilannya Iya. tidak ideal Iya, gitu iya, kan. iya. Masalah yang disampaikan Pak Agam dia variasi yang terjadi seperti itu Iya. di kita. Nah, kita bukan menyalahkan siapa-siapa. Ya kita semua karena pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Tetapi kita semua bertanggung jawab untuk itu. Iya. Masyarakat yang bertanggung jawab, pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya. Ya. Nah, jadi persoalan apa yang terjadi saat ini di pendidikan kita, ya apa yang bisa kita perbuat, kita dorong gitu. Ya karena inilah gambaran masa depan bangsa Ya. kita, Ya. daerah kita, Ya. tergantung dengan generasi yang ada saat ini. Ya. Ya. Jadi kalau kita berkolaborasi, mendorong mereka, memotivasi mereka, Ya. memperhatikan pendidikan kita, insya Allah nanti mereka menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Ya. Tapi kalau kita abai, saya agak pesimis gitu. Iya, PR juga nanti. PR juga, Oke. kedepannya akan banyak persoalan yang akan Oke, muncul. Gitu. iya. Saya kira itu. Nah, saya mau tanya satu lagi soal angka putus sekolah. Ya. Nah, ini belum kebaca tadi. Iya. Boleh dirincikan berapa angka putus sekolah kita Pak saat ini? Nah, kita kalau angka putus sekolah, kalau kita bicara angka lama sekolah saat ini ya, Iya, kita di angka kalau tidak salah kemarin di terakhir itu 8,63 tahun, 8,63 tahun, Iya. hampir lulus SMP gitu ya. Ya. Tapi apakah anak sekarang itu banyak putus sekolah di jenjang pendidikan menengah? Kita perlu Mapping cari lagi. data yang Oke. pasti. Apakah usia sekolah 18 tahun itu karena tidak bersekolah dari SMP-nya, dari SD-nya, atau sudah masuk SMA-nya atau SMK-nya. Nah ini perlu kita
perlu lakukan tracer gitu ya. Nah, kalau saya lihat akhir-akhir ini angka putus sekolah kita relatif tidak terlalu tinggi, relatif ya. Saya kira satu sekolah itu melihat tren terkini, tapi kita belum setahun untuk yang kelas 10 gitu ya. Kelas 11, 12 itu rasanya agak stabil angka-angkanya. Itu tadi kalau kita melihat ke pendidikan dasar, kalau usia sekolah, angka lama sekolahnya kok ini kan hanya 8 tahun tambah 8 SMP tahun, gitu ya. ya. Ya itu tadi sekali lagi. Apakah angka itu, karena kita mengukur secara keseluruhan, kelompok umur segini, seharusnya yang masuk di SMA, masuk di SMP, masuk SD sekian banyak harusnya gitu kan idealnya. Betul. Tapi kalau angka itu tidak tercapai, penyebabnya apa? Di mana putusnya? Iya. Nah, ini perlu kita semua untuk melakukan kajian itu, menganalisa angka-angka itu. Nah, ini tidak bisa sekejap gitu ya. Iya. Mencari di mana putusnya ini. Iya. Putusnya apakah kelas 3 SD lah mulai tidak sekolah lagi gara-gara BTI kata Pak. Iya, betul. Kata Nah, tadi. itu tadi. Baru masuk SMP kelas 2 udah berhenti. Iya. Gitu Iya. kan. Iya. Nah, ini perlu kita Iya. perdalam lagi angka-angka itu. Tapi kalau untuk dari SMA, SMK atau MA belum melihat juga pada datanya. Kalau data kita setiap bulan tuh ada data-data itu berapa angka drop out, angka mutasi masuk, mutasi Iya. keluar. Ya drop outnya dengan dak sekolah lagi di situ, angka misalnya di sekolah tertentu. Oh tahun ini menurun naik misalnya angka anaknya yang keluar ya. Keluar itu kan ada dua macam ya. Ya. Keluar out atau keluar drop out atau keluarnya mutasi gitu. Mutasi, pindah. Mutasi pindah ke tempat lain misalnya. Itu juga banyak terjadi. Nah, ini perlu kita sikapi apakah sebenarnya yang betul-betul angka drop sekolah itu ya kalau kita bicara dana. Iya. Sekolah negeri nggak ada yang Nggak ada dong. tidak Iya. mewajibkan gitu ya, tidak mewajibkan. Iya. Kalau sumbangan ya Silakan, boleh gitu oke. kan, tapi diwajibkan tidak. Iya. Artinya masyarakat tidak terbebani lagi dengan biaya gitu sebenarnya. Iya. Oh, tapi kalau seragam ini ya itu memang kebutuhan. Iya. Tidak mungkin masuk SMA pakai baju SMP gitu kan, walaupun bajunya masih sedang gitu dipakai gitu kan, karena aturannya seperti itu gitu Iya. kan. Ya masuk dimanapun, sekolah dimanapun tetap sepatu dipakai, kaos kaki dipakai, bajunya seragam gitu kan. Dan itu tiap 3 tahun pasti berganti kalau dari SMP ke SMA, dari SD tamat ke SMP gitu kan, pasti. Nah kalau hal-hal lain, ya ini juga jadi perhatian kita untuk anak-anak SMK yang magang. Ini kadang-kadang ya yang saat ini terjadi fenomenanya anak tidak mau jauh dari keluarga. Iya, Orang deket-deket. tahu tidak mau terpisah Deket-deket. dari anak. Iya, iya, Sementara tidak semua kebutuhan praktik anak, tempat praktik yang mencukupi Iya. tempatnya yang ada di Bangka Belitung. Iya. Otomotif. Iya. Ya di mana ada industri otomotif yang ideal untuk menampung sebanyak anak lulus dari SMK. SMK. Mungkin perlu keluar. Nah, tapi saat disuruh keluar Nggak mau jauh. permasalahannya Iya, biaya. nggak mau jauh. Kedua, orang tuanya tidak tahan terpisah dengan anak, atau sebaliknya anak tidak tahan pisah dengan orang tua. Ini masalah kultural juga berarti. Kultural. Iya, iya. Sosial. Jadi sosiologi. mindset kita kan, karakter masyarakat anak-anak kita yang belum siap. Sama juga begitu tamat. Ya kalau mencari pekerjaan di sini ya Sulit. ujung-ujungnya asal-asal kerja gitu kan. Iya. Nah, mungkin tidak sesuai dengan basic kompetensinya. Basic kompetensi. Nah, kenapa? Kalau mencari sesuai dengan basic kompetensinya harus keluar. Harus keluar. Nah, Iya. saat itu tidak mau keluar ya apa boleh Pak bertahan semuanya di sini gitu kan. Iya. Numpuk. Iya. Masih banyak timah soalnya. Iya, oke, kita oke. dimanja oleh alam gitu. Iya, ya. iya, dimanja oleh alam, ya. Iya, 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 iya. Iya. Nah, Bang Agam, soal Ya. putus sekolah untuk tingkat SMA sendiri atau SMK atau MA sendiri, bacaan dari teman-teman Dewan? Kalau dari teman Dewan sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Jadi memang sosial kemasyarakat itu dan keluarga yang mempengaruhi hal tersebut. Ya. Masalah ekonomi dan lain-lain tentu kami dari Pemprov, pemerintah provinsi melalui beberapa dinas dan lain Ya. ada kalau masalah keuangan kita ada beasiswa PIP kok gitu Ya, loh. ya. Kalau tidak mampu kita selalu memberikan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu. Nah, itu tergantung pengaruh dari lingkungan sekitar, Pak. Saya juga beberapa kali mempunyai seperti paguyuban atau perhimpunan gitu kan yang terkait prestasi anak-anak dan memang keluarga itu sangat mempengaruhi terkait masa depan anak-anaknya. Jadi misalkan ada satu keluarga tidak mampu, dia ini kita bina dari SD
Sampai SMP, SMK lulus, kita ikutin kompetisi di luar negeri, Pak. Sampai ke Cina, ke Malaysia, juara. Setelah itu kita arahkan beasiswa prestasi di universitas. Hari ini alhamdulillah lulus. Dan itu disupport oleh orang tua. Nah, seperti itu. Tapi ada satu lagi contoh, yaitu mindset orang tua. Ngapain? Ketika sudah dapat semuanya, udah prestasi, kita minta, udah ini nanti beasiswa di sini, udah kita udah ketemu dengan Pak Rektor dan lain seperti itu kan. Udah oke, nanti tinggal berangkat masuk gratis, dapat beasiswa dan dapat uang saku. Penonton, ada mindsetnya seperti ini juga. Jangan kelak nambah kami beli ngeluar duit kayak kapuli. Nah, ada juga yang kayak gitu, Pak. Ada juga orang tua yang takut kalau jauh dari anak. Kadang bukan dari anaknya ke orang tuanya. Ada misalkan orang tua biasanya terbantu oleh anaknya ketika melakukan usaha atau apa dan lain kan, misalkan dibantu oleh anaknya. Sementara ketika anaknya ini bisa keluar seperti itu kan, ya ada siapa nih yang bantu kita deh, akhirnya ditahan untuk di sini aja. Nah, itu kan sebenarnya ada fenomena seperti itu. Maka saya dapat dua contoh yang cocok sekali. Yang satu tadi tidak mampu, dia itu 11 anak. Dan ini anak paling bungsu satu-satunya yang S1 akhirnya. Karena support betul dari orang tuanya. Dan satu lagi ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi memang kondisi keluarga hari ini yang menentukan mengarahkan ini. Dan benar kondisi lingkungan juga di mana kita bernaung, nah di situ juga memberi ini. Maka dari itu memang perlu ada sebenarnya anak itu perlu dibuat capek di sekolah dengan kegiatan full. Jadi dari pagi sampai sore benar-benar fokus kegiatan ekstrakurikuler atau yang lain. Nah, itu sebenarnya yang bisa membuat anak-anak ini tidak terlalu terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang di luar. Misalkan dari pagi sampai jam 5, setengah 6, maghrib, sholat, udah ngerjain PR, udah gitu loh. Nah, seperti itu. Memang perlu kegiatan-kegiatan itu perlu dipantau. Nah, itu yang mempengaruhi pergaulan hari ini dan yang lain, sosial media gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi juga. Maka dari itu memang perlu ada edukasi khusus dari setiap sekolah, dari setiap guru gitu kan, melakukan pendekatan persuasif kepada siswa, apalagi siswa yang mempunyai potensi dan bakat yang terhalang permasalahan ekonomi dan permasalahan keluarga. Nah, itu sih. Kalau dari kita ke situ. Kita nggak kerasa sudah hampir 1 jam lebih kayaknya perbincangan kita. Tapi karena kita cukup juga ada banyak tantangan, ada juga ada peluang di depan, mungkin closing statement dari Mas Agam dulu ya. Silakan Mas Agam dulu. Aduh. Jadi hari ini adalah, jadi kalau hadis Nabi itu kan utlubul ilma walau bisin, ya kan? Tututlah ilmu sampai ke dergi Cina. Fa inna thalabal ilmi faridotun ala kulli muslimin. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Innal malaikata tadau asnihata ridulima ridun yatlubu. Jadi malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Maka dari itu mencari ilmu ini adalah suatu hal yang berkah. Salah satu amal jariah juga kan ilmu yang bermanfaat juga. Nah, maka dari itu kami hari ini pemerintah Kabupaten Bangka Belitung melalui DPRD dan Dinas Pendidikan kita berfokus kepada pengembangan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Tentu hari ini kami mohon maaf kepada guru, siswa, masyarakat Bangka Belitung ketika ada kekurangan-kekurangan dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat. Yang memang kondisi ekonomi, kondisi APBD kita menurun, Pak. Jadi dana transfer pusat itu terpotong 400 miliar. Itu kan. Dan APBD kita jauh menurun, anggaran pendidikan kita hari ini kami di Banggar itu anggaran defisit 120-an miliar. Itu defisit yang harus kita cari solusinya untuk kemajuan masyarakat Bangka Belitung. Tentu kita akan melakukan mitigasi bersama Dinas Pendidikan, meminta Dinas Pendidikan juga ya harus cepat seperti itu loh, melakukan gebrakan-gebrakan apalagi di tahun 2026 ini. Mengingat memang anak-anak Bangka Belitung ini kalau mau jujur itu mempunyai kualitas di atas rata-rata. Pinter-pinter, Pak. Sering makan ikan mungkin, Pak. Karena di sekitar benar, suka makan dan lain. Itu pinter-pinter.
Jadi saya ke Bangka Belitung dari Jakarta ke Bangka Belitung, membina anak-anak Bangka Belitung dari segi prestasi olahraga seperti itu. Baru 3 tahun, 4 tahun sudah bisa kok ngalahin yang dari luar Bangka Belitung di Jawa, di lain-lain gitu kan. Karena mereka menangkap apa yang kita sampaikan, dia tangkapnya itu sekarang lebih cepat, gitu loh. Bener-bener anak Bangka Belitung ini pinter-pinter, pinter-pinter bener, dan berkualitas anak-anak yang di sini. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah memberikan program-program dan fasilitas dan sosialisasi tentu terkait program. Banyak misalkan nanti beasiswa keluar seperti itu kan, banyak masyarakat yang sebagian besar tidak tahu, gitu kan, ketakutan terkait pembiayaan dan lain, maka perlu memang ada kolaborasi. Kalau memang nggak bisa keluar, ya silahkan kuliah di Bangka Belitung seperti itu kan, agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tentu hari ini memang kami dari Komisi 4 selalu fokus, selalu memberi support kepada Dinas Pendidikan, yaitu mitra kami, dan memang kami hari ini benar-benar takut ini. Kalau Komisi 4 nih Pak, jadi itu surga aman neraka nih dekat. Karena terkait kemaslahatan masyarakat. Kan kemaslahatan masyarakat kan kami. Kesejahteraan masyarakat itu di Komisi 4. Ada pendidikan, kesehatan, bayangin tuh. Ketenagakerjaan semuanya itu di kita. Jadi kalau Komisi 4 ini tidak bekerja dengan baik, otomatis itu akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, maka dari itu kami mohon doanya kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung agar bisa memberikan kami kekuatan atau kesehatan untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi kami di Komisi 4 Kepulauan Bangka Belitung. Demikian, Mas. Ya. Sekarang gilirannya Mas Saipul, Bang Saipul. Silakan, Bang. Oke. Jadi saya kira begini, membangun pendidikan, membangun sumber daya manusia gitu ya, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah ini kita harus bersama-sama. Apa yang disampaikan di awal tadi judulnya kolaborasi, bukan hanya legislatif dan eksekutif. Kalau itu kita bicara kualitas, kompetensi ataupun akademik, ya. Tapi hal lain perlu juga peran para pihak. Nah, saat ini kita dihadapkan pada mungkin gangguan pembentukan karakter anak oleh teknologi yang ada saat ini. Nah, ini kalau kita tidak bisa membentengi anak-anak kita, menjaga mereka, itu apa yang kita perbuat sia-sia nantinya. Nah, ini peran semua pihak. Yuk kita jaga anak-anak kita bekali mereka dengan pengetahuan, dengan akhlak yang baik gitu kan, dengan iman. Nah, mudah-mudahan nanti harapan kita menjadikan anak-anak Bangka Belitung yang berkualitas dari sisi akademisnya, berkualitas imannya, berkualitas karakternya gitu ya. Nah, ini perlu peran kita semua. Jadi kolaborasi itu kepada semua pihak. Jadi kalau tataran kebijakan itu ya antara legislatif dengan eksekutif, tapi dalam tataran teknis semua kita harus berperan serta di dalamnya. Oke, saya kira itu Pak. Terima kasih. Luar biasa kawan-kawan atau para adik semua di Bangka Belitung. Tantangan dan peluang dunia pendidikan masih terbuka lebar, dan optimismenya adalah 2026 semua butuh kolaboratif, bukan hanya eksekutif dan legislatif, tapi para pihak, menurut Bang Saipul. Dan itu dia dialog yang sangat menarik di Ruang Berdaya hari ini. Saya terima kasih banyak kepada Bang Saipul, kemudian Bang Aga, makasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai kembali di Ruang Berdaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.